Assalamualaikum. Malam ini kita akan coba ngebahas tentang mitos-mitos di Indonesia yang ya udah nggak aneh lagi lah. Negeri tercinta kita ini udah nggak asing lagi lah dengan apa itu yang namanya mitos. Alright. Jadi ya mitos ini memang banyak banget yang mempercayainya ya Karena Pak. orang Indonesia emang dari zaman dulu udah didoktrin sama mitos sih. Yoi, tapi kebenarannya itu belum terbuktikan secara signifikan. Anjay, bahasa gua, Pak. Oke, jadi pengen langsung bahas aja gimana nih, Pak? Ya, kita cobalah bahas satu persatu mitos-mitos yang kita sering denger. Bumper dulu, Pak, intro dulu, Pak ya. Intro dulu. Oke, jadi ya kita langsung mulai aja acara pertama ini karena ini masih perdana. Jadi intronya masih seperti itu dan pembukaannya juga masih belum matang ya. Oke, mau bahas Pak langsung Pak. Oke, yang pertama mitos yang udah sering banget kita denger di masyarakat pada umumnya. Apa tuh mitosnya? Jangan duduk di depan pintu. Apa tuh, Nah, ini nih mitos yang aneh gitu ya. Orang tua kita tuh zaman dulu suka aneh-aneh aja gitu. Mitos jangan duduk di depan pintu. Katanya apa Pak? Katanya kenapa Pak? Ya katanya supaya nggak menghambat jodoh atau apalah. Padahal kan kalau kita pikir nih secara norma orang tua zaman dulu, ya orang tinggal ngomong aja kan kalau misal duduk di depan pintu itu ngalangin biar jalan. ngalangin jalan. Nah, Ngalangin jalan intinya, bukan karena susah dapat jodoh. Lagian kalau misal ada perawan duduk di depan pintu, itu tuh malah bisa cepat dapat jodoh. Ya kan? bener Pak. Toh banyak Benar, itu kan Pak. nanti tuh pemuda yang misal ngelihat itu cewek kan. Si pemuda coba ngelirik-ngelirik. Apa coba ya? Iya, padahal itu tuh nggak nyambung banget gitu. Tapi lah begitulah orang tua kita zaman dulu. Oke, itulah ya mitos yang pertama ya. Kita next ke mitos kedua yaitu kupu-kupu masuk ke rumah. Maksudnya apa nih Pak? Gua nggak tahu bikin skripnya ya. Coba maksudnya Ya, gimana? ini nih yang lebih unik lagi nih sebenarnya. Kupu-kupu masuk ke dalam rumah. Katanya kenapa Pak? Itu tuh dipercaya orang tua kita zaman dulu bakalan ada tamu yang datang ke rumah. Oke. Padahal aneh banget, apa hubungannya tamu sama kupu-kupu gitu kan? Iya Pak. Kalau misalnya rumahnya di ada padang pasir gimana Pak? Iya, nggak mungkin dong ada tamu dong. Ya aduh, mitos. Iya. Oke. Itu tapi memang sering di ini ya dulu ya, Ya rame itu gitu sering ya. banget digaungkan sama orang-orang tua kita zaman dulu. Ya Nah. kita sih mungkin mikir dari segi positifnya biar orang di rumah tuh bisa lebih mempersiapkan diri lah. Kalau misal suatu saat atau ya dalam waktu dekat itu bakalan datang tamu. supaya tetap rapi gitu ya, Iya, Pak, ya. bersih-bersih, terus nyediain makanan biar nanti tamu datang tuh kita udah nggak malu gitu kan. Siap. Mungkin memang ada apa mereka pengen apa nyari hikmahnya supaya ada positifnya lah Iya. gitu dari setiap mitos-mitos ini. Cuman akhirnya berujung salah kaprah. Oke, next itu jangan kencing sembarangan. Nah, mitos yang kali ini rada serem nih. Agak Jangan serem kencing banget ini. sembarangan maksudnya gimana nih? Soalnya dulu gue sering juga nih dengar. Nah, kalau orang tua gue tuh zaman dulu suka bilang kan, kalau misal lu kemana-mana atau ke tempat angker atau kemana, ke rumah-rumah yang emang dalam tanda kutip horor lah gitu, itu tuh lu jangan sampai kencing sembarangan dimanapun gitu kan. Nah, gue tuh dulu sempet tuh mikir kenapa gitu kan. Nah, orang tua gue tuh dulu bilang katanya takut ada penunggunya yang kekencingin atau misal ada penunggunya yang keganggu gitu kan. Kalau kita pikir zaman sekarang, ya iyalah kita nggak boleh kencing sembarangan. Iya, Pak. Apalagi kalau misal itu di rumah orang, ya toh misal itu pun rumah kosong. Ya namanya rumah kosong tetap aja nanti kalau misal ada orang yang datang terus bau pesing, yang nggak enak juga lah. Berarti setiap mitos ini ada motivasinya positif ya. Pak, ya, Ada maksudnya. sebenarnya motivasi positif. Padahal tinggal bilang aja tuh orang tua ya, udah jangan kencing sembarangan. Gitu simpel. Ya sama, emang si orang tua kita zaman dulu itu ya wajar mereka bilang kayak gitu karena ya emang basicnya mereka itu ya kerja di pesawahan gitu kan, di pegunungan. Orang-orang yang emang zaman dulu tuh belum ngerti adanya toilet, ya wajar. Paling ya. Kita next lagi berikutnya ke mitos berikutnya yaitu bersiul di malam hari. Maksudnya gimana nih Pak? Nah ini nih, bersiul di malam hari ini yang paling ngeri kalau kata saya dari mitos-mitos yang sering didengar gitu. Iya. Ngerinya kenapa? Karena ya emang kata orang tua kita zaman dulu, nanti malamnya itu kita bakal didatengin setan. Coba bayangin dah. Apa hubungannya coba bersiul sama didatengin setan kan? Yoi. Kebayang banget gitu, bersiul aja bisa datengin setan, apalagi konser. Coba bayangin orang tua kita zaman dulu tuh sampai nggak maunya mengganggu istirahat tetangga gitu kan, saudara yang ada di rumah. Nyampe bersiul pun dibikin mitos. Yoi, berarti intinya ya balik lagi ke tadi kan ada positifnya ya. Iya. Tapi
orang-orang dulu tuh nerimanya nggak mungkin susah dikasih tahu dengan bahasa yang logik gitu. Iya, ya orang zaman dulu tuh kalau boleh kita bilang sih masih polos gitu. Terus yang namanya sifat penurutnya sama orang tuanya itu tinggi. Kenapa tinggi? Ya mereka menelan mentah-mentah aja gitu omongan orang tua gitu kan. Dibilangin A ya nurut gitu, dibilangin mitos jangan kencing ya nurut gitu kan. Sama pas kita misalkan kalau orang desa ya perlu pasti tahu bukan mayoran makan bareng misalkan di pinggir sungai nih Pak nih. Iya. Terus nasinya sama lauknya ada yang dilemparin buat penunggunya kan. Nah, itu buat penunggu. Coba aduh, kalau kita pikir-pikir sih bisa udah mah penunggu kan di situ, dianggapnya sepuh lah. Terus dikasih barang dilempar. Aduh. Orang tua kita zaman dulu tuh emang aneh-aneh tapi ya emang tujuannya buat supaya kita sopan kali lah sama alam gitu kan, sama lingkungan sekitar. Nah, dibangunlah mitos-mitos yang kayak gitu. Pak ini lanjut ke Pak terakhir nih Pak nih. Nah, ini yang terakhir nih yang emang sering banget, mungkin seluruh Indonesia juga udah tahu ya kalau mitos yang ini. Yang mitos yang apa tuh jangan bangun siang nanti rezeki lu dipatok ayam gitu kan. Sebenarnya ini bukan mitos juga, memang benar sih kalau lu terlalu sering bangun siang ya gitu lu gak kerja berarti ya. Ya iya. Tapi kenapa harus ayam sih maksudnya gitu loh. Kenapa enggak kucing misal gitu. Oh iya sih ya, emang ayam ya kayak begitulah. Ya intinya dari mitos-mitos yang tadi orang tua kita memang bertujuan untuk hal yang baik mungkin ya Pak ya. Positif pastinya. Tapi salah kaprah ya. Malah jadi angker, malah misalkan kayak tadi ya, takut-takut rumah kosong, rumah angker padahal ya jin mah ada di mana-mana ya Pak. Iyalah. Jin mah jangankan di rumah kosong. Gua aja bawa jin korin. Anjay. Ini juga jin di pinggir gua. Ya itulah mitos yang sering kita dengar, percaya apa enggak sih itu balik lagi ya sama kalian semua. Kalau gua sih yang nggak percaya, apalagi di era milenial kayak gini ya mitos kayaknya udah nggak laku gitu kan di kalangan anak-anak muda gitu kan. Yo Pak, ya jadi itu aja untuk perdana ya konten dari video-video mitos dan angker. Semoga di berikutnya kita akan bikin vlog yang serem juga kemungkinan ya. Jadi ya stay tune di channel ini. Ya pokoknya tetap pantengin aja channel ini. Ini moga bisa menghibur. Ya kalau yang serem-serem, yang nggak serem ya udah lah. Oke, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.